Jadi saat sahur atau pada saat puasa pada umumnya ya, tipsnya yang pertama seperti pada kondisi-kondisi hari-hari di luar berpuasa, tetapi itu tadi kita lebih mendisiplinkan diri. Pada saat berpuasa kan masih terjadi perbedaan pendapat ulama kita tentang masalah sikat gigi. Apakah dibolehkan ataukah tidak boleh memakruhkan puasa pada saat menjalankan puasa. Maka dianjurkan kepada seluruh umat muslimin dan muslimat diharapkan untuk melakukan sikat gigi itu pada saat setelah makan sahur, sebelum masa imsakia ya. Dianjurkan sekali untuk betul-betul menggunakan waktu itu melakukan sikat gigi yang baik dan benar. Kemudian yang kedua itu pada saat malam hari sebelum tidur, minimal 2 kali itu kita jaga, sehingga pada saat berpuasa tidak perlu membutuhkan sikat gigi pada saat kita melakukan puasa ya, supaya tidak memakruhkan atau tidak mengganggu puasa yang sementara kita jalankan. Yang kedua, selain sikat gigi, kita harus memperhatikan menyikat kita punya lidah ya. Lidah ini juga kondisi harus diperhatikan, yaitu dengan cara menyikat lidah. Jadi selain gigi kita sikat, lidah juga harus diperhatikan kita untuk sikat. Yang ketiga yaitu sebisa mungkin untuk menggunakan mouthwash ya, kumur-kumur dengan yang menyegarkan mulut. Ini salah satu fungsinya itu agar supaya menghindari rasa bau yang tidak sedap pada saat kita berpuasa. Tetapi ini kembali lagi karena mouthwash rata-rata produksinya kan punya rasa, apakah rasa mentol atau rasa buah. Jadi jangan melakukan kumur-kumur dengan mouthwash pada waktu masih dalam keadaan menjalankan puasa. Kalaupun misalnya ingin berkumur-kumur, hendaknya berkumur-kumur pada saat berwudu tadi yang disampaikan Mbak Nuri tadi. Tapi jangan juga berlebihan, karena jangan sampai sambil menyelam minum air kan, ya itu. Kemudian yang selanjutnya sebisa mungkin kalau teman-teman belum pernah melakukan yang namanya dental floss, yang pernah saya jelaskan beberapa minggu lalu, hendaknya menggunakan dental floss pada saat menyikat gigi, ataukah setelah sikat gigi kita terlebih dahulu melakukan dental flossing ya. Dental floss itu menggunakan suatu alat dental floss untuk menghilangkan sisa-sisa makanan di sela-sela gigi. Karena biasa orang pada saat makan sahur mungkin makan yang berserat, besoknya terasa ada yang terselip ya, sisa-sisa makanan. Nah, itu juga merangsang bau yang tidak sedap karena kondisi sisa-sisa makanan atau debris makanan yang ada di dalam sela-sela gigi yang dikenal istilah food impaksi itu bisa menyebabkan rasa bau yang tidak nyaman. Kemudian selanjutnya untuk proses diet makanan yang dikonsumsi, seperti yang dianjurkan oleh Rasulullah kita yang selama ini, bahwa kita hendaklah makan sahur secukupnya, kemudian yang mengandung vitamin dan mineral yang tinggi, dan memperbanyak minum air putih ya, karena kondisi orang yang dalam keadaan berpuasa pasti akan mengalami dehidrasi. Dehidrasi ini salah satu penyebab terjadinya serostomia. Serostomia itu yang tadi mulut terasa kering. Apabila mulut kering, otomatis akan muncul yang namanya bau yang tidak sedap atau halitosis tersebut. Kemudian terakhir pada saat berbuka, hendaknya kita mengkonsumsi juga makanan yang secukupnya dan memperbanyak mungkin makanan manis dari buah-buahan ataupun makanan yang dianjurkan untuk kesehatan kita. Saya kira itu beberapa tips yang bisa kita laksanakan di saat bulan Ramadan buat umat
Islam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.